Elang BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenai surah Yunus. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik percaya bahwa Allah memiliki anak. Allah tidak pernah beranak dan tidak akan diperanakan. Dan Allah tidak butuh anak. Kita akan lanjutkan kembali ayat kita. Silakan, Pak. Mengapa dia tidak butuh? Di sini ada dilanjutkan, segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya. Jadi dia tidak butuh. Nanti kita akan lihat, kita baca di surat Qul Huwallahu Ahad. Sampaikanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak berbilang, Allah itu tidak memiliki bagian-bagian. Kalau saya bisa beri contoh, jam tangan saya ini baru jadi jam tangan kalau ada jarumnya, ada rantainya. Ini satu atau banyak? Dia satu. Tetapi banyak. Punya bagian-bagian banyak. Allah itu satu, tidak punya bagian-bagian. Jadi jangan berkata ada oknumnya, ada ininya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahus Samad. Salah satu arti samad itu adalah padat. Sedemikian padat sehingga dia tidak berpori-pori. Ya kan? Kalau dia berpori-pori, kita punya ini padat, tapi punya pori-pori, keringat bisa keluar. Kita bisa makan karena ada lubang. Ya. Kita bisa ke belakang karena ada lubang. Bisa beranak karena ada lubang. Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan harapan sekaligus dia padat. Karena itu dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya kan? Nah, kita lihat, jadi itu. Jadi Allah tidak butuh kepada anak. Kalau begitu, untuk apa dia punya anak? Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian, wahai yang berkata bahwa Tuhan mempunyai anak itu, mengucapkan sesuatu menyangkut Allah yang kamu tidak punya pengetahuan sama sekali. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah tidak mungkin akan memperoleh keberuntungan. Salah satu di antaranya adalah tidak akan yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ada hal yang menarik di sini. Allah menyatakan in indakum min sultanin bihada. Apakah kamu punya argumentasi, punya dalil, punya bukti bahwa Tuhan punya anak? Tidak ada buktinya. Ya. Oke. Bahkan kata ulama-ulama Islam, kita bisa membuktikan bahwa dia tidak punya anak. Kita ambil contoh. Apa yang saya akan katakan ini saya terlebih dahulu ingin garis bawahi. Pasti ada jawabannya bagi orang yang percaya bahwa Tuhan punya anak. Ya kan? Pasti ada jawabannya buat mereka. Tapi apapun jawabannya kita tidak akan kita diterima baik oleh akal kita. Kita mari bertanya satu pertanyaan. Allah punya anak Isa Al-Masih. Iya kan? Menurut kepercayaan saudara-saudara. Oke. Kapan itu? Oh, itu 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan umat manusia. Sejak dia diutus. Iya. Jadi manusia yang sebelum dia selamat atau tidak? Ya kan? Kan dia datang untuk menyelamatkan. Jadi manusia sebelum lahirnya, sebelum datangnya Isa Al-Masih untuk menyelamatkan dia juga. Padahal dia tidak percaya pada Isa karena Isa belum datang waktu itu. Itu misalnya satu pertanyaan yang menjadikan kita berkata, ini Allah menyatakan sih, apakah kalian mempunyai suatu bukti yang bisa meyakinkan bahwa Tuhan punya anak? Tidak ada. Itu menurut umat Islam ya. Menurut umat lain silahkan lakum dinukum waliyadin. Oke. Kita lanjutkan. Setelah ini Allah di sini menyatakan, bacakanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka kisah Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama diutus Tuhan. Ketika dia berkata kepada umatnya, kepada kaumnya, wahai kaumku, seandainya kehadiranku di tengah-tengah kamu telah membosankan kamu,
dan peringatan-peringatanku tentang ayat-ayat Allah telah menjemukan kamu, maka aku berserah diri kepada Allah. Sekarang ini begini, Nabi Nuh itu hidup di tengah kaumnya sebanyak 950 tahun. Memang kita tidak tahu persis perhitungan tahun waktu itu berapa. Kita saja sekarang, perhitungan tahun menurut perjalanan matahari beda harinya dengan perhitungan bulan kan. Selisih sekitar 11 hari itu setiap tahun. Ada dulu orang menghitung tahun itu dengan musim. Nah, kalau di negara-negara di Eropa, di Timur Tengah, musim itu ada 4 setahun, ya. Nah, jadi bisa jadi setahun itu menurut perhitungan kita 4 tahun menurut mereka. Kalau ini kita pahami seperti itu, maka Nabi Nuh itu berada sekitar 225 tahun di tengah kaumnya. Lama juga ya. Barangkali kamu sudah bosan saya terlalu lama, sudah jemu kamu mendengar ayat-ayat ini. Nah, kejemuan itu berbeda-beda. Ada di antara kita mendengar satu lagu diulang-ulang, dia tidak jemu. Ya, senang dia. Saya di mobil ada lagu yang saya dengar terus. Ada orang diperdengarkan Quran, sudah lama itu, sudah 10 menit dengar Quran. Ada orang yang mau lama. Jadi itu berkaitan dengan jiwa. Iya kan? Penyanyi kan juga begitu ya. Nah, ini mereka karena tidak senang mendengar tuntunan agama, mereka jemu. Orang yang senang tidak pernah jemu walaupun berulang-ulang. Jadi Nabi Nuh berkata, kalau kamu sudah tidak bosan dan jemu dengan kehadiranku karena aku sudah terlalu lama, atau bosan mendengar ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, maka saya akan terus menyampaikan ini sambil berserah diri kepada Allah. Saya akan terus menyampaikannya. Kalau kamu bosan dan akan membinasakan saya, fa'aj'u amrakum wa syuraka'akum. Kumpullah tokoh-tokoh kamu. Kumpullah berhala-berhala kamu. Kemudian jangan rahasiakan keinginanmu untuk membinasakan saya. Lalu upayakanlah untuk membinasakan saya. Jangan tangguhkan. Sekarang juga. Kamu pasti tidak akan mampu mengalahkan saya karena saya didukung oleh Tuhan. Itu kata. Kalau engkau sudah menyampaikan hal ini kepada mereka, kalau mereka masih tetap tidak mau percaya, katakanlah kepada mereka, saya ini menyampaikan ajaran ini tidak meminta upah sedikit pun. Salah satu tanda, walaupun tidak mutlak, salah satu tanda ketulusan seseorang menyampaikan nasihat tidak minta upah. Ya tahu? Saya tidak ada kepentingan. Saya tidak minta upah sedikit pun dari kamu. Saya hanya mengharapkan dari Allah. Dan saya diperintahkan untuk menjadi salah seorang muslim. Menjadi salah seorang yang berserah diri pada Allah. Saya jelaskan sedikit tentang makna berserah diri ini muslim. Saya beri contoh. Saya main catur. Atau orang bertinju. Kalah, dia menyerah. Boleh jadi waktu dia menyerah itu berkata, memang saya kalah, fisik saya tidak kuat, cara bermain saya tidak benar. Itu dia menyerah. Tetapi boleh jadi juga waktu dia bertinju itu, dia sudah jatuh, dia berkata begini, sebenarnya kalau saya berlatih lebih bagus, saya bisa menang. Ini dia menyerah atau tidak? Menyerah fisiknya, akalnya belum menyerah. Bisa jadi juga dia bertinju, dia sudah jatuh. Dia berkata, saya memang lemah. Akal saya memang tidak, saya pun kalau berlatih tidak bisa. Akalnya sudah menyerah. Terus dia berkata, memang dia lebih wajar untuk menang
saya masih belum apa-apa. Di sini hatinya ikut menyerah. Orang Muslim itu menyerah fisiknya kepada Allah, pikirannya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Setan itu menyerah pada Allah, tapi akalnya tidak menyerah. Saya lebih baik dari dia. Ada orang yang akalnya menyerah, tapi masih, udah deh, hatinya masih dongkol. Seorang Muslim yang menyerahkan fisiknya kepada Allah, akalnya menyerah pada Allah, Allah lebih tahu, dan hatinya tulus kepada Allah. Itu yang diperintahkan kepada Nabi Nuh, dan itu kita sebagai Muslim hendaknya seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan lagi. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah berkata, apakah ada dalil atau bukti mengenai hal itu? Mereka hanya mengada-ngada. Dan orang-orang yang mengada-ngada tentang Allah tidak akan mendapatkan keberuntungan. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Tadi kenapa ada orang yang mengatakan bahwa anak Tuhan itu perempuan, malaikat, apa mereka pernah melihat wujud malaikat? Itu yang Tuhan katakan di sini.